أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi di dalam program Ramadan Mubarak. Sepanjang bulan suci Ramadan ini kita akan membahas surah-surah pilihan dari kitab suci Al-Quran. Saya atau Galib Yudi Hadiana. Pada episode kali ini saya telah ditemani oleh para mahasiswa jamiah dari Darjah Saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Baik? Alhamdulillah. Pemirsa MTA, insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas satu surah, yaitu surah Al-Humazah. Sebelum kita membahas satu persatu ayat dan penjelasan-penjelasan ringkasnya, terlebih dahulu mari kita dengarkan tilawat surah ini yang akan ditilawatkan oleh salah seorang rekan kita. Persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah Maha Pemurah Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat, tukang fitnah, yang menimbun harta dan menghitung-hitungnya. Ia menyangka bahwa hartanya itu akan menjadikannya kekal. Sekali-kali tidak, dia akan dicampakkan ke dalam hutamah. Dan apakah engkau tahu apa hutamah itu? Api Allah yang dinyalakan, yang akan sampai ke dalam hati. Sungguhnya api itu akan ditutup rapat atas diri mereka, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jazakumullah. Baik, jazakumullah pada rekan kita Saudara Kalam yang telah menilawatkan surah Al-Humazah beserta dengan terjemahannya. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada dan juga rekan-rekan yang hadir di studio pada episode kali ini. Sebagaimana tadi kita telah sampaikan bahwa insya Allah sore hari ini kita akan membahas surah Al-Humazah. Ya. Jadi surah Al-Humazah ini dari segi penomoran dalam Al-Quran merupakan surah yang ke-104. Kemudian surah ini diturunkan sebelum hijrah, artinya ini diturunkan di Mekah. Ya. Nah, jumlah ayat dari surah ini 10, termasuk dengan bismillah. Ya. Nah, kemudian pada ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masuk pada ayat yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan ringkas ya, yang kita coba kutip dari penjelasan huzur kedua Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad di dalam tafsir kabir beliau. Nah, berkenaan dengan ayat yang pertama ini, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi surah ini dimulai dengan kata wailul. Jadi wailun itu artinya adalah celakalah atau binasalah. Kemudian kehancuranlah. Nah, jadi ini sebuah peringatan ya. Jadi celaka atau kehancuran itu bagi siapa? Nah, di dalam penggalan ayat selanjutnya dijelaskan bagi setiap orang yang ada dua kategori orang di dalam ayat yang pertama ini. Yang pertama adalah humazah, yang kedua adalah lumazah. Apa itu humazah dan apa itu lumazah? Jadi humazah
itu artinya tadi sebagaimana dibacakan di dalam terjemahannya adalah pengumpat, ya. Pengumpat orang-orang yang suka mengeluarkan kata-kata keji, mencela orang lain dengan perkataan-perkataan yang kotor, itu humazah. Nah, jadi celakalah bagi setiap pengumpat yang biasa berkata-kata kotor, berkata-kata keji kepada orang lain. Nah, ini orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua yaitu lumazah. Sebenarnya kata humazah dengan kata lumazah ini memiliki kesamaan. Salah satu artinya adalah orang-orang yang biasa mencela orang lain, berkata-kata kotor kepada orang lain. Jadi mirip. Nah, hanya Huzur kedua mengambil penjelasan dari salah satu kamus yaitu Aqrabul Mawarid. Beliau menjelaskan bahwa kata lumazah itu salah satu artinya adalah abahu. Yaitu tadi mencemarkan, mencela, berkata-kata tidak baik ya kepada orang lain. Itu lumazah. Tetapi ada satu kekhususan, khususnya celaan-celaannya itu disampaikan dalam mengutip penjelasan ini Hazrat Huzur kedua menyampaikan bahwa khususnya ini celaan-celaan ini yang disampaikan di hadapan orangnya dan bahkan di hadapan orang banyak gitu. Nah, Huzur kedua mengambil satu contoh, misalkan dalam sebuah forum sedang duduk beberapa orang, kemudian ada datang orang baru, misalkan orang baru. Nah, salah satu arti dari kata lumazah itu juga asyara ilaihi bi'ainihi. Nah, jadi untuk memperlihatkan celaannya itu, penghinaannya itu, dia mengisyaratkan dengan matanya juga. Jadi ketika orang yang datang tadi ingin dicela oleh orang yang ada di dalam majelis atau kumpulan orang tersebut, dia mengisyaratkan dengan lirikan matanya. Nah, kemudian ditambah juga dengan ucapan yang lirih atau ucapan yang halus kepada orang yang lainnya yang ada di dalam majelis itu. Jadi berkata-kata buruk sambil mengisyaratkan juga dengan mata misalkan. Nah, bagi orang yang datang tadi diisyaratkan dengan mata, lalu disampaikanlah perkataan-perkataan buruk kepada teman yang lainnya. Nah, jadi ini salah satu yang membedakan. Nah, sebenarnya artinya sama, mencela, berkata-kata tidak baik, berkata-kata kotor terhadap orang. Nah, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang-orang yang terbiasa mengumpat, berkata-kata kotor, mencela, apalagi mencela, baik di belakang orang itu, yaitu ketika orang yang dicelanya tidak ada, ataupun ada di hadapannya orang yang dicela itu, bahkan di dalam majelis ya, dalam pertemuan. Nah, bagi kedua orang yang terbiasa melakukan hal tersebut, pada bagian awal ayat ini disebutkan wailun, celaka bagi orang-orang tersebut. Nah, ini sebuah peringatan juga bahwa kita ini jangan sampai termasuk ke dalam kategori dua orang yang seperti tadi, yang biasa mengumpat, biasa mencela, berkata-kata buruk kepada orang lain. Karena ketika ini terjadi, maka akan timbul ketidakharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, atau kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu di sini kita diperingatkan jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang begitu. Kalau tidak, maka kita akan ditimpa oleh suatu azab atau kebinasaan, kecelakaan. Ini peringatan. Nah, kemudian kita berlanjut kepada ayat yang kedua ya. Nah, di dalam ayat yang kedua, allazi jama'a malau wa'addadah. Nah, jadi lebih lanjut diterangkan di dalam ayat yang kedua, ini juga termasuk salah satu orang yang juga bisa mendapatkan kecelakaan atau azab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang jama'a mala wa adada. Mereka ini mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya. Nah, Huzur kedua menjelaskan bahwa biasanya format yang umumnya digunakan itu kalimatnya itu jama'al mala. Jadi dalam mal atau harta kekayaannya itu menggunakan alif lam. Jama'al mala. Tetapi di sini tidak menggunakan alif lam, tapi jama'a malan. Ya. Nah, ini ada hikmahnya kata Huzur kedua. Kenapa tidak digunakan format yang umum atau struktur yang umum yaitu menggunakan alif lam. Tapi di sini dengan tanwin ya. Karena kalau tidak ada alif lam berarti menggunakan tanwin. Jadi di sini jama'a malan. Nah, ini ada hikmahnya kata Huzur kedua. Setidaknya ada 3 kata Huzur kedua. Jadi penggunaan tanwin atau dilepaskannya alif lam ini, tanwin di sini bisa berfungsi untuk menunjukkan 3 pengertian juga. Jadi yang pertama adalah Huzur di sini sampaikan dengan penggunaan tanwin ini menunjukkan adanya kerendahan. Maksudnya harta yang dikumpulkan itu rendah. Nilainya itu rendah. Jadi orang-orang yang terbiasa mengumpulkan harta benda, kekayaan-kekayaan duniawi saja kerjaannya.
bukan berarti hartanya itu sedikit. Bisa saja hartanya dalam sudut pandang manusia itu banyak karena dia terus mengumpulkan. Tetapi rendah di sini maksudnya dari segi apa? Yaitu rendah ketika itu dibandingkan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sibuk selama hidupnya selalu mengumpulkan harta, tetapi dia lupa kepada ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya harta kekayaan duniawi ini nilainya itu rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih besar itu adalah amalan-amalan ketaatan, kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, ketika setiap orang atau ketika ada orang yang dimabuk oleh kecintaan pada dunia, lalu dia sibuk mengumpulkan harta kekayaan duniawi, sebenarnya itu nilainya itu tidak ada apa-apanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di dalam ayat ini digunakan malan, tidak al-mala. Jadi salah satunya untuk menunjukkan bahwa harta yang dikumpulkan dengan cara seperti itu, dengan melupakan kewajiban utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya nilai harta itu adalah rendah. Nah, itu hikmahnya digunakan tanwin di sini. Kemudian hikmah yang kedua dari penggunaan format jama' amalan itu ya. Huzur kedua menyampaikan untuk menunjukkan adanya ketidakbersihan. Jadi bagi orang-orang yang terbiasa selama hidupnya mengumpulkan harta, hartanya itu dikumpulkan oleh dia dengan cara-cara yang tidak bersih. Atau dengan cara-cara yang kotor. Harta-harta yang diperoleh dari cara-cara yang haram misalkan. Nah, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya dia melepaskan atau meninggalkan hal-hal yang kotor dan hanya mengambil hal-hal yang bersih. Nah, tetapi di sini orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dimabuk oleh kecintaan kepada harta benda duniawi, dia kumpulkan harta benda itu walaupun dia mengumpulkannya dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang tidak diizinkan di dalam agama. Nah, jadi untuk mengisyaratkan kepada hal itulah gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu pun mereka ini akan mendapatkan celaka. Nah, kemudian yang ketiga, Huzur sampaikan di sini yaitu untuk ta'zim, yaitu untuk menunjukkan kebesaran atau kemuliaan, keagungan, kebesaran ya, ta'zim itu ya. Jadi dari segi orang-orang yang mengumpulkan harta itu, dia mengumpulkan hartanya itu dari segi sudut pandang manusia, itu hartanya itu banyak ya. Jadi dalam kacamata dunia, harta yang dia kumpulkan itu memang banyak gitu ya, banyak sekali. Nah, tadi kalau di awal itu rendah kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harta dunia yang dikumpulkan itu rendah. Tapi yang ketiga ini menunjukkan besar atau banyak, yaitu dalam sudut pandang atau kacamata manusia biasa. Nah, jadi itu banyak sekali dia kumpulkan. Nah, ini hikmah dari penggunaan kata malan, bukan al-mala, yang disampaikan oleh Huzur. Nah, kemudian setelah dikumpulkan dengan cara-cara seperti itu, wa'addada, dan selalu menghitung-hitungnya. Ya, jadi Huzur sampaikan kebiasaan orang-orang yang bakhil atau orang-orang yang tidak mau memberikan harta bendanya atau orang-orang yang pelit ya. Itu biasanya ya mereka setiap hari itu menghitung hartanya, hari ini harta saya sudah mencapai berapa, jumlahnya sudah berapa, besok tambahannya berapa, tanpa dia berpikir bagaimana sebenarnya kalau misalkan hartanya ini dia berikan kepada orang lain yang membutuhkan, lalu manfaat yang bisa didapat oleh orang lain itu seberapa besar. Nah, tanpa berpikir seperti itu, yang dia lakukan itu hanyalah menghitung-hitung terus, hari ini saya sudah dapat berapa, tambahannya berapa, besok berapa, besoknya lagi kerja begini-begini nambah berapa. Tanpa terpikir bahwa coba kalau misalkan sebagian dari hartanya itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka itu akan sangat bermanfaat. Nah, jadi bagi orang-orang yang seperti itu, yang bakhil dan mengumpulkan harta dengan cara-cara demikian, itu pun ada kecelakaan bagi mereka. Nah, kemudian selanjutnya, yahsabu anna malahu akhlada. Nah, jadi dia menyangka bahwa harta bendanya itu akan membuatnya kekal abadi. Nah, sebenarnya yang kekal atau yang abadi dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah harta bendanya yang justru dia korbankan di jalan Allah Ta'ala untuk membantu agama Allah, membantu orang yang membutuhkan. Inilah yang nilainya kemudian kekal dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan harta benda yang dia hanya kumpulkan saja, itu kan harta benda duniawi, pada saatnya nanti ketika dia meninggal, dia tidak akan membawa apa-apa ke hadapan Allah Ta'ala. Itu hanya sementara saja. Nah, orang-orang yang bakhil tadi menyangka bahwa hartanya itu akan membuat dia ini tetap dikenang oleh orang dan lain sebagainya. Dia akan tetap kekal. Padahal tidak, sebenarnya itu hanya sementara belaka.
yang kekal itu sebenarnya adalah harta benda yang dia korbankan di jalan Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan atau untuk membantu orang. Itu sebenarnya hitungan yang kekal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya kalla layum bazanna fil hutomah. Nah, sekali-kali tidak dia akan dicampakkan ke dalam hutomah. Ini masih bersambung ya dengan ayat selanjutnya wama adraka mal hutomah, dan apakah engkau tahu apakah hutomah itu? Lalu di sini disebutkan narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Nah, ini masih berkaitan ayat ini. Jadi orang-orang yang seperti itu tadi akan dicampakkan ke dalam hutomah. Hutomah ini setelah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat berikutnya, yang dimaksud dengan hutomah itu adalah narullah, api Allah yang dinyalakan. Kemudian yang sampai ke dalam hati, kemudian akan ditutup rapat atas mereka, kemudian juga pada tiang-tiang yang panjang. Nah, jadi hutomah itu adalah api ya. Hutomah itu adalah api Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang dinyalakan. Nah, jadi secara singkat itu penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Huzur kedua. Karena waktu terbatas dan kita masih ada sesi ya, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir di studio. Nanti juga mungkin dalam pertanyaan kita bisa menggali lebih dalam lagi penjelasan dari Huzur kedua. Kita masuk ke sesi pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Silakan, barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, dari sini dulu sebelah kanan, silakan. Ini mic-nya bisa dikasih. Ambil saja barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwa di surah Al-Humazah ini Ya, diterangkan bahwasanya orang yang mencela, menyebar fitnah dan menimbun harta itu akan dicampakkan ke dalam hutomah atau api. Artinya mereka mendapat hukuman gitu ya Pak. ya. Tapi kalau kita baca di Quran terbitan kita Pak, Quran terbitan jemaat tafsir ayat terakhir, nampaknya hukuman itu akan didapatkan di dunia juga Pak. Apakah demikian? Ya, baik, jazakumullah untuk pertanyaannya. Memang benar. Jadi kalau kita melihat arti daripada hutomah itu sendiri, tadi disebutkan dalam surah ini juga artinya adalah api ya, api Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat api itu ada dua jenis. Pertama, api yang dinyalakan oleh manusia biasa, oleh hamba Tuhan gitu kan. Sebagaimana kita mau menyalakan api, misalkan kita kumpulkan kayu bakar lalu dengan korek api kita nyalakan api, ada juga api seperti itu, api yang dibuat oleh manusia. Kemudian ada juga api yang dikobarkan atau dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada dua jenis juga. Huzur kedua menyampaikan ada dua jenis. Yang pertama itu api nanti yang akan diberikan atau akan ditimpahkan kepada orang-orang yang memang layak untuk masuk ke dalam api, yaitu dalam wujud neraka nanti itu. Api neraka, yaitu nanti setelah kehidupan di dunia ini. Setelah semua orang meninggal, lalu dihitung amalan baik dan amalan buruknya, mana yang lebih besar, orang yang lebih besar amalan buruknya, termasuk tadi dia di dunianya misalkan mengumpat, fitnah orang, berkata-kata buruk kepada orang, mencela orang, menimbun harta dengan cara-cara yang tidak baik tadi, kemudian tanpa sedikit pun mau untuk memberikan kepada orang lain demi kemanfaatan orang lain atau untuk penghormatan di jalan agama Allah, membantu keperluan-keperluan agama Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu selama hidupnya itu saja yang dia lakukan, maka kelak setelah mati timbangan amal dia itu lebih berat kepada hal-hal yang buruk tadi. Nah, maka dia akan dimasukkan ke dalam api yang telah disiapkan, yang dikobarkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk neraka atau siksaan-siksaan yang ada di kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Itu yang pertama. Kedua, api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga bisa saja terjadi di dunia ini. Nah, tapi wujud api itu ya bisa berbagai macam bentuknya, bukan hanya api yang menyala itu, tapi berbagai macam azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada orang-orang yang selalu membangkang, tidak taat kepada perintah-perintah Allah Ta'ala, banyak berbuat dosa. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan azab, menurunkan siksaan dalam berbagai macam bentuk yang karena saking kerasnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, begitu kerasnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga itu pun
layak atau bisa juga disebut sebagai api yang Allah Subhanahu wa taala atau hutomah tadi dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, api Allah Subhanahu wa taala. Saking kerasnya azab itu. Nah, jadi tadi kalau ditanyakan bagaimana hutomah di dunia ini, yaitu tadi azab Allah Subhanahu wa taala wujudnya bisa berupa api juga misalkan yang membakar, ataupun azab-azab yang lainnya, kematian secara tragis dan lain sebagainya. Itu pun bisa merupakan api sebenarnya, tapi dalam pengertian kiasan, yaitu azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa. Nah, jadi itu. Kemudian bisa jelas barangkali? Ya, oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari yang lain mungkin? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya Pak. Ya. Jadi bagaimana keadaan seorang yang memiliki harta yang cukup bagi dirinya, namun di sisi lain di dalam hatinya tergerak untuk memberikan pada orang lain, akan tetapi dia tidak mengamalkannya, hanya sebatas niat saja. Nah, dalam kondisi ekonomi orang seperti ini bagaimana pendapat Bapak? Ya, baik. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan ini, pertama ada seseorang yang dia itu dari sisi kondisi keekonomiannya dia orang punya lah gitu ya. Kemudian melihat orang lain yang membutuhkan, lalu timbul tergerak ya. Ini tergerak nih perlu diperjelas juga nih ya. Jadi tergerak di dalam hatinya untuk membantu mungkin ya, menolong orang itu. Tetapi hanya tergerak saja tadi kan begitu ya. Tanpa dia langsung ya udah tolong kasih uangnya gitu, dari antara uang yang dia miliki itu diberikan sebagiannya tanpa melakukan itu. Hanya tergerak saja, hanya niat saja. Oke. Jadi sebenarnya yaitu tadi, lebih sempurnanya amalan seseorang itu ya ketika niatnya itu disertai dengan amalan. Nah, maka itu yang akan menimbulkan manfaat dan juga itu yang akan sebenarnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah kalau misalkan tadi tergerak, dia ingin membantu, tulus, ikhlas dalam hatinya, saya ini ingin membantu. Tetapi karena suatu sebab yang tidak bisa dielakkan gitu ya, sehingga dia tidak bisa membantu, maka itu pun niat seperti itu pun sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin membantu secara ikhlas, tapi mungkin karena belum ada kesempatan atau hal-hal lain yang di luar kemampuan dia sehingga membuat dia tidak bisa memberikan bantuan itu. Nah, niat seperti itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan mendapatkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika karena sengaja, ini agak kontradiksi. Tidak mungkin orang tergerak tetapi kemudian dia tidak mau gitu ya, tidak mau memberikannya gitu kan. Artinya tergeraknya di sini itu perlu diperjelas juga ya. Nah, sebagaimana contoh, niat saja itu tidak cukup, tapi perlu disempurnakan dengan aksi ya, dengan amalan nyata. Makanya kan iman saja tidak cukup, tapi harus juga ada amalan kan. Amanu wa amilu solihat. Kita beriman, kemudian kita beramal soleh. Nah, maka akan sempurna. Kalau kita hanya beriman, percaya, tapi kita tidak beramal soleh, ya tetap saja tidak ada nilainya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, keinginan tadi harus disempurnakan. Sebagaimana misalkan, sebagai saya kasih satu contoh. Kita merasa lapar misalkan, diri kita merasa lapar nih ya. Aduh, saya lapar nih. Gitu kan. Tergerak di dalam diri kita, aduh saya pengen makan. Saya pengen makan, saya lapar. Berarti saya nih harus makan nih. Tapi dia tidak melakukan aksi atau tidak datang ke dapur mengambil nasi, masukkan ke piring lalu dia makan gitu kan. Tidak melakukan itu. Apakah rasa laparnya itu akan hilang? Tidak akan. Karena cuma niat saja kan. Saya ini lapar, saya harus makan nih. Tapi dia nggak makan. Tetap saja dia akan merasa lapar. Artinya apa? Niatnya itu tidak sempurna dan tidak memberikan efek positif yang lebih jauh dari itu. Nah, jadi kalau kita lapar, ada timbul di dalam diri kita, oh ya berarti saya itu harus makan. Ya langsung saja makan gitu kan, cari nasi, masukin ke piring, masukin ke mulut, telan. Nah, insya Allah kalau kita mengamalkan itu akan kenyang perut kita. Nah, tadi juga seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang yang perlu bantuan dan kita juga punya sarana untuk membantunya, jangan hanya niat, tapi amalkan, langsung berikan bantuan itu. Sehingga itu akan jauh lebih berbeda daripada hanya sekedar niat. Seperti tadi, tidak bisa menghilangkan rasa lapar kalau hanya niat tanpa aksi dia makan. Bisa jelas ya? Jelas. Ya, oke. Baik, pertanyaan kedua, itu tadi barangkali ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Humazah, ayat terakhir difirmankan yang artinya diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, yang dimaksud dengan diikat pada tiang-tiang yang panjang itu seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya. Jazakumullah. Baik, jazakumullah pertanyaannya. Nah, ini juga tadi kebetulan belum sempat dijelaskan pada bagian pertama. Nah, ini kita coba jelaskan. Huzur kedua, beliau menyampaikan maksud daripada diikat pada tiang-tiang yang panjang itu ada beberapa ya, maksudnya. Salah satunya saja. Nah, Huzur sampaikan jika ada seseorang yang dia itu diikat pada sebuah tiang yang tinggi, yang panjang. Nah, kemudian dia bergerak ke sana kemari pun dia itu susah gitu. Jadi dia tidak bisa bergerak ke sana kemari pun dia susah karena dia diikat pada sebuah tiang yang tinggi, misalkan kita bayangkan ada tiang yang tinggi lalu diikat kuat-kuat orang. Nah, dia ingin selamat, dia berusaha untuk mau turun susah karena diikat ya kan. Ke kanan susah, dia juga diikat, kemudian jauh kemana-mana tidak ada pegangan karena hanya pada tiang yang tinggi. Nah, jadi huzur kedua menggambarkan bahwa maksud daripada diikat pada tiang-tiang yang panjang itu adalah tidak ada lagi sarana-sarana keselamatan buat dia. Sehingga dia mau bergerak ke sana susah, mau bergerak ke sini susah, itu tidak bisa. Tidak ada lagi sarana-sarana agar dia selamat. Nah, ini membicarakan orang-orang yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat dari runutan ayat ini ya orang-orang yang tadi yang banyak berbuat mengumpat, menimbun harta, mencela dan lain sebagainya tanpa mempedulikan orang-orang lain misalkan. Nah, kemudian juga huzur kedua menjelaskan bahwa ini pun bagi orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW atau orang-orang yang menentang utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang memang layak untuk mendapatkan azab Allah Ta'ala, yaitu menentang Allah, menentang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berbuat banyak dosa. Nah, ketika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, padahal peringatan sudah diberikan, nah, tidak ada lagi sarana keselamatan bagi dia. Dunia tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menolong dia ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan azab, telah menetapkan azab baginya. Nah, jadi diikat pada tiang-tiang yang panjang itu tadi, dia tidak bisa bergerak kemanapun mencari keselamatan atau mencari cara yang lain untuk terlepas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan dapat. Nah, ibaratnya tadi orang yang diikat pada tiang yang tinggi, nggak ada pegangan di kanan kiri, nggak ada orang, hanya dia sendiri bergerak ke sana ke sini susah. Nah, itu ketika Allah Ta'ala menurunkan azab kepada orang yang layak mendapatkan azab karena penentangan, karena dosa dan lain sebagainya, maka dunia manusia manapun tidak akan bisa menolongnya kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, jadi seperti itu ya. Bisa dipahami? Baik, alhamdulillah, jazakumullah. Jadi jazakumullah, tadi ada 3 pertanyaan. Berhubung waktu kita juga cukup singkat, mungkin kita sudahi ya pembahasan kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode berikutnya, episode yang lain. Jazakumullah atas kehadiran dan atensi semuanya. Baik pemirsa MTA di manapun Anda berada, jazakumullah telah mengikuti program Ramadan Mubarak. Kita telah membahas tadi penjelasan secara singkat dari surah Al-Humazah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kami khususnya dan untuk pemirsa MTA di rumah. Sampai bertemu kembali pada episode selanjutnya masih di dalam program Ramadan Mubarak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.